Jadi untuk siang ini kita akan membahas terkait security insights from the frontline, khususnya di Emotet Botnet dan juga email security. Nah, untuk webinar siang ini kita sudah mengundang senior SEO analyst dari DewaGuard dan juga CEO, CISP, dan CCSP dari Dewa Web. Jadi ada Kak Gerardo, Kak Peter, dan juga Pak Edi. Oke, ya. Ya, Peter ya berarti yang CISP ya. Oke. Ini dari Google Slide ya, Peter ya. Oke. Slide ya, oke. Langsung ya, oke. Selamat siang sekali lagi ya untuk teman-teman Dewa Talks siang ini ya. Thank you untuk bisa luangkan waktu ya di siang-siang hari ini untuk kita belajar sama-sama tentang cyber security ya. Mungkin intro aja sedikit dari kenapa sih kita ngadain Dewa Talks terkait cyber security ini ya. Oke, karena buat kita di Dewa Web ya, maupun Dewa Guard ya, kita percaya yaitu cyber security ini adalah tanggung jawab daripada setiap orang sebenarnya. Nah, kenapa begitu? Ya karena kita hari ini hidup di zaman yang serba teknologi ya, yang saling interkoneksi ya kan, sosial media sudah jadi setiap hari kita cek pasti handphone kita dulu, WhatsApp ya, sosial media dan yang lain ya. Tetapi tentang cyber security ini adalah hal yang seringkali banyak orang belum tahu atau mungkin nggak peduli ya, yang penting bisa pakai aja teknologi itu. Tapi di sisi lain ialah serangan-serangan ini justru semakin banyak mentarget orang ya, mentarget ke manusianya sebenarnya. Karena manusia itu adalah risiko terbesar sebenarnya. Dari sisi cyber security itu, manusia itu adalah titik yang paling lemah dan risiko security paling besar ya, kalau kita belajar tentang cyber security ya. Dan makanya sangat krusial, sangat penting sekali untuk kita semua ya bisa semakin belajar tentang cyber security ini supaya kita juga bisa protect diri kita sendiri dan juga orang-orang sekeliling kita juga ya, kita bisa bagikan. Saya berharap apa yang kita bagikan siang ini teman-teman juga bisa bagikan ke teman-teman yang lain, ke keluarga ya, supaya juga tahu gitu, oh ini loh bahayanya ya hari ini kalau kita nggak berhati-hati gitu ya. Gitu. Jadi mari kita belajar dan sharing juga siang ini ya. Oke, next. Nah, sedikit intro juga tentang Dewa Guard ya. Apa sih Dewa Guard ya? Jadi Dewa Guard itu adalah tim elite cyber security kita ya, 24 jam yang ada di Dewa Web ya. Kita bentuk tim ini ya sejak 2 tahun ini ya. Kita bangun tim ini. Sebelumnya biasanya untuk vendor security kita dari tim ninja kita, tim engineer kita. Tapi kita lihat penting untuk kita punya satu tim dedicated ya untuk menangani security incident yang terjadi di network kita, juga membantu customer kita juga ya. Dan kita juga percaya dengan expertise, dengan pengalaman yang kita dapatkan ya dari serangan-serangan yang ada ya, kita juga pengen berbagi ya. Kita percaya bahwa kita juga bertanggung jawab untuk membagikan apa yang kita dapatkan juga ya, insight-insight terbaru gitu ya, supaya teman-teman juga bisa dan masyarakat Indonesia juga makin kompeten, makin ngerti tentang bahaya-bahaya cyber security yang terbaru ya, dan ngerti juga gimana cara penanganannya. Seperti itu. Jadi kita ada tim SOC, kita dedicated, kita kerjaan mereka tiap hari yang memonitor security incident yang ada. Dan saya juga encourage untuk tim kita juga ya, Dewa Guard, setiap bulan itu juga untuk turun ke Dewa Talks ya, untuk membagikan pengalaman mereka, tips-tips yang lain-lainnya juga gitu. Karena memang tentang cyber security ini nggak banyak webinar mungkin di luar sana ya yang gratis seperti ini ya, yang juga berkualitas membahas tentang cyber security ini. Jadi kita di Dewa Talks kita merasa pengen banget ya untuk membawa topik-topik ini ya, sehingga makin banyak masyarakat Indonesia semakin pintar tentang cyber security gitu, ya, dan nggak mudah jadi korban ya. Oke, next. Nah, untuk Dewa Guard sendiri ya kita mulai memberikan juga layanan ya untuk corporate ya, untuk perusahaan-perusahaan ya yang membutuhkan layanan cyber security yang nggak punya tim mungkin dedicated ya. Jadi kita bisa bantu ya kalau membutuhkan security operation center, butuh bantuan untuk mengamankan aplikasi, mengamankan network dari DDoS ya, dari yang lain-lain. Juga kalau punya aplikasi butuh pen test ya, penetration testing, pun kita bisa bantu ya. Butuh bantuan untuk assessment, attack surface maupun consultation, security hardening dari sisi server, network, aplikasi apapun juga kita bisa amankan semuanya ya.
Seperti itu. Tim kita juga komplit, kita ada network engineer, kita ada security engineer, kita ada analis ya, kita ada semuanya kita ada lah ya. Yang nggak ada pun kita akan adakan ya untuk customer kita. Itu intinya di Dewacat ya. Oke, next. Oke, ya berarti next langsung masuk ke materi ya. Pertama kita membahas tentang security news ya. Mungkin Peter ya, boleh lanjutkan Peter. Ya. Oke, Pak, thank you, Pak. Oke, teman-teman, untuk saat ini kita akan bahas soal ini ya, latest security yang terjadi di bulan Maret. Nah, untuk latest security itu di tanggal 2 Maret itu sebenarnya ada NVDA. Mungkin teman-teman juga tahu ya soal ini, brand NVDA ini. Nah, dia itu confirm bahwa telah terjadi cyber attack yang menyebabkan mereka kehilangan data sebesar sekitar 1 terabyte. Nah, untuk cyber attack ini yang terjadi itu diklaim oleh grup yang namanya Lapsus. Lapsus sendiri itu adalah grup hacker atau cybercrime yang menurut para peneliti itu berasal dari Brasil. Nah, Lapsus sendiri ini dia dia share bukti-bukti bahwa mereka berhasil untuk breach ke NVDA ataupun korban lainnya itu melalui channel di Telegram. Nah, untuk 1 terabyte ini data yang mereka dapatkan dari NVDA itu mereka mendapatkan data-data sensitif mengenai desain NVDA, terus juga grafik desain NVDA yang grafik card-nya, source code, dan juga username, password, bahkan sekitar 71.000 karyawannya. Terus juga selanjutnya itu ada di tanggal 7 Maret, itu ada bug, Linux bug, ini mengefek ke Linux kernel 5.8 dan versi lainnya. Nah, ini juga disebut ya dirty pipe atau biasa di CVE 2022-0847. Nah, ini bug pada kernel Linux versi 58 yang bisa memungkinkan untuk privilege escalation. Jadi privilege escalation itu untuk user-user yang nggak memiliki akses root, terutama di server atau sistem, itu mereka bisa mendapatkan akses privilege tersebut. Nah, ini ada salah satu contohnya itu yang screenshot di bagian kanan. Ini pertama dia login itu sebagai user Blipping. Setelah dia running dirty pipe ini, vulnerability ini, dia hijack, akhirnya dia mendapatkan akses sebagai root. Nah, dari akses ini mereka bisa menginjek ataupun menimpa file kode ke file yang hanya memiliki permission read only. Nah, terus juga selain itu kode-kode yang mereka berhasil timpa ke file tersebut di running sebagai root. Nah, ini untuk privilege escalation ini juga sangat bahaya, dan ini benar-benar waktu terjadi ini kita langsung mengecek server-server Dewa Web, dan setelah hasil dari pengecekan itu server Dewa Web tidak kena efek dari bug ini. Selanjutnya juga, nah ini juga ada ya di tanggal 12 itu ada Ubisoft. Nah, ini juga nih salah satu korban dari Lapsus. Ini dia Ubisoft ini bahkan menginfect ke service mereka, jadi para usernya mereka, terus para karyawannya itu sistem mereka nggak bisa diakses, dan bahkan ini pasti sangat mengganggu ya untuk service-servicenya. Dan selain itu juga Lapsus ngeklaim bahwa mereka juga berhasil untuk hack ataupun breach ke Samsung. Itu kalau nggak salah tuh Samsung itu dia di tanggal 7 Maret itu Samsung confirm bahwa mereka ada breach, dan itu dilakukan oleh si Lapsus. Terus juga dari grup Lapsus ini, kalau misalnya teman-teman ada yang main Twitter, kalian bisa cari aja hashtag Lapsus itu tadi pagi. Terakhir itu mereka juga ada klaim soal ini ya, mereka berhasil untuk breach soal di ini Microsoft Azure. Nah, itu juga bisa, ini lagi rame juga untuk yang dari grup Lapsus. Nah, terus selanjutnya ada juga ini ada nama grup hacking juga, namanya Noctisec, ini dari Brasil juga. Ini mereka bahkan bisa breach TransUnion South Africa. Nah, kalau yang ini kasusnya beda dengan yang tadi. Nah, kalau ini mereka melakukan brute force ke server SFTP miliknya TransUnion di South Africa. Nah, ini sebenarnya hal yang simpel ya, karena mereka salah satu usernya menggunakan kata sandi, password sebagai kata sandinya. Nah, ini kalau teman-teman saat ini masih menggunakan password yang gampang untuk, misalnya males nih
Jadi pakai aja lah nama atau mungkin tanggal lahirnya. Nah itu saran dari kami sih langsung di reset ya ataupun diupdate karena ini sangat gampang banget untuk di brute force. Dan bahkan dari NordVPN, sebuah perusahaan layanan VPN itu dia mengatakan bahwa kata password itu digunakan paling 5 tertinggi paling banyak digunakan di tahun 2021. Oke. Nah, ini Emotet adalah, saat ini kita mau bahas soal Emotet. Emotet ini yang tadi Pak Edi juga sempat share ya, bahwa beberapa minggu terakhir Dewa Web juga banyak customer yang kena nih report soal phishing, dan mereka rata-rata kenalnya kan dari email. Nah, Emotet sendiri itu adalah saat ini malware paling berbahaya di dunia yang menyebar lewat email spam. Nah, apa sih yang membuat Emotet atau malware ini berbahaya? Yang membuat berbahaya itu sebenarnya Emotet itu muncul di tahun 2014 sebagai trojan perbankan dan terus berkembang hingga saat ini. Terus juga Emotet ini juga bisa menjadi celah untuk malware sejenisnya untuk gampang masuk akses ke komputer yang sudah terinfeksi. Terus Emotet juga sulit untuk terdeteksi karena dia itu sifatnya terus memperbarui kode-kodenya ketika dipanggil oleh server si hackernya. Lalu di bulan sebenarnya pada awal Januari 2021 itu Emotet itu udah berhasil di take down oleh Europol dan lembaga lainnya di dunia. Tapi pada bulan Novembernya, di bulan November itu Emotet kembali muncul lagi dibantu dengan bantuan Trickbot Gang dan terus berkembang sampai saat ini. Nah, ini adalah grafik dari perkembangannya si Emotet dari November hingga saat ini. Kita bisa lihat ya, di bulan Januari itu dia mulai meningkat serangannya, attack-nya bahkan paling tinggi itu di Maret dah. Ini 2 minggu terakhir ini juga banyak customer yang share bagaimana report ke kita, banyak nih kita kena email phishing, gimana untuk ngedetect-nya, bagaimana untuk mencegahnya, dan inilah kenapa kita mau bahas di sini juga. Nah, terus ini adalah grafik peta persebaran dari yang sebelah kiri itu adalah sebaran Emotet situ location. Ini adalah server-server para hacker yang digunakan untuk melakukan serangan, dan yang bagian kanan itu adalah sebaran dari peta para korbannya ya, yang digunakan yang komputer-komputer yang udah terinfeksi. Terus untuk Emotet servernya ini, dia itu tersebar paling besar ada di US dan Jerman, dan kalau untuk yang para victim atau korbannya itu kebanyakan adalah dari Jepang, India, dan Indonesia. Nah, kenapa kebanyakan itu dari Jepang, Indonesia? Banyak analis itu mengatakan bahwa ya karena banyak banget di negara-negara ini itu kemungkinan adalah yang menggunakan device misalnya Windows itu nggak diupdate. Oke, ini contoh-contoh dari email yang didapat dari Emotet. Nah, mereka akan mengirimkan file atau link yang apabila kita download dan kita buka filenya itu akan memulai untuk dia mendownload modul-modul malware-nya sehingga menginfeksi komputer yang kita pakai. Dan bahkan mereka bisa menaruh logo sehingga email itu terlihat valid. Nah, ini salah satu contoh juga dari ini contoh yang yang kemarin belum lama ya, dari tanggal 17. Nah, ini mereka dari customer ini dia sebenarnya mengirimkan email untuk bahwa kepada rekan-rekan kerjanya ya, bahwa perlu berhati-hati terhadap virus ransomware pada email. Tapi ternyata emailnya mereka malah dipakai untuk mengirimkan ini ya, digunakan jadi salah satu untuk Emotet ini. Dan ini sekarang, kalau yang sekarang tuh yang paling terbaru, mereka mengirimkan file, selain itu juga mengirimkan info password. Jadi untuk ini adalah salah satu cara untuk mereka bypass email spam filter ataupun antivirus yang ada di komputer kita. Nah, untuk selanjutnya bagaimana caranya Emotet ini menyebar akan dilanjutkan oleh Ivan. Ya, halo siang semuanya. Selanjutnya bakal dijelasin oleh Buat tentang gimana sih Emotet ini dia
nge-sprit. Kenapa dia bisa ngehindarin beberapa filter kayak spam filter, firewall, antivirus, dan karena itu juga mereka jadi penyebarannya sangat cepat sekali. Karena dari data-data yang mereka ambil juga itu cukup banyak dan data-data yang cukup penting. Jadi bisa saling disambungkan ke akun-akun lain yang ada di device tersebut yang jika memang sudah compromise ya. Nah, pertama gimana sih dia cara split-nya? Nah, dia split-nya pertama dari melalui email spam ya. Ya, dari email spam. Nah, dari email spam itu nanti jika targetnya sudah mendownload attachment lalu membukanya dan nanti kan di dalamnya bakal ada file kayak Excel, Word, atau PDF, apapun yang bisa dimasukkan makro script. Jadi itu kayak sebenarnya memang fungsi yang dibuat untuk membantu orang bekerja ya. Cuma karena ada fungsi script itu, jadi bisa digunakan secara malicious juga oleh hacker-hacker tersebut. Jadi mereka memasukkan script yang enggak seharusnya digunakan untuk fungsi Excel misalnya. Nah, terus karena dia bisa ngambil data-data kontak klien yang ada di email address tersebut. Nah, itu yang digunakan lagi nanti untuk mengirimkan spam-spam baru. Dan karena nama dan email address-nya juga udah didapatkan, mereka bisa gunakan itu nanti sebagai signature di emailnya. Jadi supaya dirasakan lebih kayak, oh emailnya dari temen gua nih, namanya tahu kok dia tahu email gua ada signature-nya. Jadi dibuat semirip mungkin dengan pengirim aslinya gitu. Tapi nanti kita bisa lihat juga bakal ada sedikit perbedaan-perbedaan yang bisa kita mencirikan lah bahwa ini emang bukan email yang valid gitu. Oke, dan lalu selanjutnya lagi salah satu fitur yang juga dia gunakan untuk split ini adalah brute force ya. Jadi dia pertama-tama akan nge-brute force salah satu targetnya dulu. Dan untuk mencegah brute force ini sebenarnya bisa dibilang nggak ada pencegahan yang secara pasti untuk brute force. Adanya adalah kita menunda. Karena mau password apapun bakal bisa di brute force, cuma yang membedakan adalah cepat atau lamanya bakal bisa di brute force tersebut. Kalau misalnya tadi sebelumnya ada yang di kasus password-nya password, itu kurang dari 1 detik bisa di brute force. Tapi kalau kalian pakai password yang semakin kompleks, makin panjang, random karakter, itu bakal lama, bakal ada password yang bisa perlu misalnya 1 tahun baru bisa di brute force seperti itu. Jadi yang membedakan cepat atau lamanya. Dan kalau semakin lama waktu yang dibutuhkan, berarti kesempatan untuk dibloknya bakal semakin besar. Itu sih yang membedakan. Oke, bisa next. Nah, ini salah satu contohnya buat yang itu tadi, fungsi brute force yang dilakukannya ya. Nah, di sini kita lihat dari lognya ada dari beberapa, misalnya contoh tanggal 16 dari jam 7.20, 7.30, 7.40 dia melakukan percobaan login, tapi fail ya di sini masih incorrect authentication data. Ya, kita bisa lihat dia melakukan brute force ke user email ini nih, misalnya asrul@domain.id. Nah, di sini kelihatan login authentication failed for. Nah, di sini kita bisa lihat IP yang melakukan brute force-nya 107.121, ada 201.130. Nah, di sini juga dia salah satu cara untuk evade atau mencegah nggak terblok oleh firewall itu dia melakukan percobaannya sekali dengan satu IP yang berbeda-beda. Jadi misalnya di firewall itu bisa ada limit, ya misalnya percobaan 3 kali gagal baru akan terblok. Nah, tapi karena di sini dia melakukannya dengan hanya satu IP untuk satu kali percobaan dan selalu berganti, jadi dia bisa menghindari blok dari firewall tersebut. Jadi sebelum kena limit 3 kali dia udah bisa nyoba-nyoba lagi dan IP-nya nggak akan terblok. Dan kalaupun terblok dia kemungkinan masih punya banyak cadangan IP juga sih. Dan itu yang sulit untuk ditahan ya. Gitu kalau dari sisi brute force-nya. Jadi pertahanan terakhir adalah di password kalian, seberapa panjang dan seberapa susahnya itu. Terus yang pertahanan terakhir aja berarti.
Oke. Ya, oke, tadi saya mau tambahin dikit ya. Oh ya, silakan, Pak. Yang sebelumnya ini, ya jadi ini adalah sampel log daripada salah satu server kita. Jadi waktu terjadi meningkatnya kasus Emotet ini, kita cek log-log kita ya seperti biasa, dan kita menemukan bagaimana si bot Emotet ini ya, benar-benar dia melakukan ya ke customer kita ya. Dia brute force, dia targetkan ya domain-domain yang, karena kita di DevOps kan kita banyak sekali puluhan ribu domain ya customer ya. Jadi domain-domain itu ditargetkan dan dicoba di brute force ya. Jadi kalau ada user customer kita di sana yang passwordnya lemah, itu pasti masuk gitu, langsung masuk ya, langsung dengan mudah masuk. Password kalian lemah aja emailnya ya, itu bisa langsung masuk. Dan teknik brute force ini juga sangat canggih, tidak seperti yang sebelum-sebelumnya ya, yang itu karena yang tadi Ivan dijelaskan ya, jadi dia menggunakan teknik IP spoofing untuk menghindari IP-nya di blok ya. Jadi dia berapa kali dia coba pakai IP yang sama, kemudian dia bisa berubah sendiri IP-nya. Dan tadi apa kan? Tadi sebenarnya teknik apa lagi yang dipakai? Oh iya, mengambil list kontak address, Pak. Oh iya, dia bisa ngambil list kontak address dari yang ada di domain itu semuanya. Jadi benar-benar ini satu jenis malware yang sudah ada, seperti ada AI-nya ya, ada machine learning-nya, ada AI-nya ya. Jadi udah generasi terbaru ya, benar-benar sudah bermutasi dengan canggih sekali gitu ya. Ya, seperti virus COVID juga ya. COVID generasi Omicron yang lebih cepat menyebar ya, makin ini ya. Nah, tapi ini virus komputer nih ya, yang berbahaya sekali. Dan makanya pertahanan tadi sebenarnya yang tadi Ivan bilang, bagaimana ini menentukan sekali password email kalian itu menentukan. Ya, kalau passwordnya lemah, ya tidak menggunakan kombinasi huruf, angka atau apa, itu sangat mudah dijebol oleh Emotet ini. Dan begitu dia masuk, dia akan langsung ngecek email-email kalian, kontak-kontak yang siapa aja orang-orang yang pernah email kalian, dia akan otomatis akan mengirimkan email lagi ke semua kontak itu. Jadi itulah cara penyebarannya gitu ya. Jadi sangat-sangat ini sekali ya, sangat-sangat canggih sekali generasi Emotet ini ya. Itu. Ya, oke, silakan. Lanjutkan. Iya, makasih, Pak. Selanjutnya terkait Emotet ini juga ada grafik untuk yang mapping Mitre attack-nya. Jadi teknik-teknik apa aja sih yang dipakai? Yang mulai dari execution-nya, defense evasion, credential access, discovery, removement, sampai exfiltration-nya. Nah, jadi kalau di sini bisa dilihat nih ada prosesnya. Mulai dari yang pertama execution-nya apa? Nanti credential access, ada network sniffing. Nanti bisa lateral movement, dia nyari remote service, jadi supaya dia bisa lakukan kontrol terhadap botnya tersebut, controller. Dan terakhirnya ya exfiltration atau ya udah mengambil data dari device dan dikirim balik ke situs servernya tersebut, yaitu kayak tadi list address yang diambil dan beserta password semua yang ada di device sih. Makanya perlu dilakukan reset juga semua password kalau memang sudah terjadi. Bisa next ya lagi. Nah, ini tadi kenapa dia bisa spread-nya sangat cepat ya tadi. Karena dia punya 5 modul ini nih yang 5 modulnya sangat berbahaya ya, masing-masingnya juga bukan cuma satu atau duanya yang berbahaya, tapi ini 5-5-nya cukup berbahaya. Nah, yang pertama dia bisa ambil network password. Jadi dia juga Emotet ini memiliki sifat worm, jadi dia bisa menyebar dalam suatu network. Jadi kalau misalnya kayak di network office yang saling terhubung antar komputer tersebut, bisa aja nanti dia saling connect ke device-device lainnya yang misalnya awalnya satu yang kena, bisa jadi 2 yang kena, 3 yang kena. Karena dia bisa ngambil network password juga untuk lateral movement gitu. Next-nya ada Outlook Scraper tadi ya. Dia bisa ngambil nama kontak, email kontaknya apa, terus contoh email lamanya nanti bakal digunakan lagi buat di-replay supaya meyakinkan bahwa email nih, oh asli loh. Karena ada replay yang email pernah dikirim sebelumnya. Dan email itu emang yang valid yang digunakan. Jadi sebagai bait gitu. Lalu terus dia bisa ngambil password dari browser ya.
Nah, makanya nih kalau dari Dewa Talks yang dari Dewa Guardbound sebelumnya pernah infoin juga sebaiknya jangan nyimpen password di browser langsung. Bisa gunakan password manager yang third party. Karena kalau misalnya kayak gini contoh isunya password yang disimpan di browser itu salah satu yang paling gampang diambil sih kalau misalnya device infected. Tapi kalau misalnya kita gunakan third party password management gitu, dia biasanya bakal disimpannya di tempat yang lain dan di-encrypt dengan yang lebih baik sih. Jadi nggak mudah diambil password-nya seperti itu. Next lagi selanjutnya modulnya adalah yaitu bisa dia ngambil password email udah pasti. Karena tadi awal dia bisa nge-brute force dulu, udah dapat juga mail pass-nya. Dan mail pass ini bakal dia nanti gunain lagi buat lakuin brute force. Jadi database dia tentang password semakin banyak ya, dan bakal semakin cepat jadinya dia bisa melakukan. Next lagi dia bisa yaitu credential enumerator. Dia bisa self-extracting RAR dan yaitu melakukan execute command-nya dari fungsi makro yang dia tanam tadi di file-file Office kayak Excel, Word, PDF seperti itu. Oke. Next bisa selanjutnya. Nah, ini kalau tadi tulisan doang kan mungkin agak bingung gambarannya gimana. Nah, ini ada grafiknya contoh aktivitas Emotet itu mulai dari penyebaran awalnya sampai delivery-nya melalui email spam, attachment. Antar attachment itu dibuka, di attachment itu pasti ada file Office yang bisa menggunakan makro script ya. Jadi intinya ada di makro script-nya ini. Nah, lalu kalau misalnya udah dibuka oleh usernya, nah tapi kan biasa di browser, di Office itu bakal ada warning kalau misalnya ada makro yang di-enable, ditambahkan pada filenya. Nah, itu bakal ada warningnya tuh. Nah, tapi itu biasa dia bakal ada di message dia bakal minta untuk di-allow. Nah, saat di-allow itulah execute-nya terjadi. Dan nanti bisa menginfeksi ke device-nya. Saat device sudah terinfeksi, dia ngambil semua data-data, kontak list, email lama, terus password-password tadi juga bakal dikirim balik ke situasi server mereka atau controller mereka. Nah, nanti dari controller mereka lagi digunakan untuk mengirimkan spam lagi, nyebar ke target-target dari yang teman-teman kalian yang kontaknya diambil itu. Nah, nanti yang begitu saja berulang terus sampai sampai nggak ada yang kena lagi, tapi kemungkinan besar pasti dari mungkin dia coba 10, mungkin bisa ada 5 kena klik, ya akan menyebar lagi selanjutnya, seperti itu. Oke, bisa next. Nah, ya tadi seperti yang udah diinfoin juga sama Peter sebelumnya, bahwa Emotet ini sebenarnya udah malware lama ya, dari 2014. Tapi mulai naik lagi mulai dari tahun kemarin 2021 dan puncaknya pada 2002 awal ini. Mulai naik dari akhir tahun 2021 dan sekarang udah jadi nomor 1 ya di kuartal pertama 2022. Terus Emotet ini dia adalah polymorphic, jadi dia bisa merubah-rubah bentuk source code-nya. Jadi untuk mengelabui antivirus karena biasa antivirus blokir itu berdasarkan pattern atau IOC. Nah, tapi kalau di sini dia pattern dan IOC-nya selalu berubah terus. Nah, dia punya banyak cadangan. Ini juga yang menjadi untuk susah dideteksi ya. Terus selanjutnya lagi, dia tadi kenapa bisa nggak ketahan di spam filter? Karena dia menggunakan attachment yang bentuknya adalah zip dan chipnya itu di password protect. Nah, karena di password protect ini biasanya antivirus atau anti spam itu sulit ya untuk memfilter karena nggak tahu isinya apa. Dia cuma tahu bentuk luarnya aja. Jadi cuma meraba-raba, nggak pasti dia tahu bahwa itu adalah malware atau bukan. Jadi dia bisa mengelabui dari situ. Lalu selanjutnya lagi, subjek-subjek yang digunakan biasanya adalah clickbait ya. Kayak misalnya yang rame sekarang, pajak. Lalu terkait dokumen-dokumen penting. Dan juga pajak ini bukan cuma di Indonesia, di US juga lagi masa pelaporan pajak sama. Mereka melakukan teknik phishing-nya yang sama seperti ini. Dengan misalnya, ayo bayar pajak. Tapi
di si attachment ini gitu. Nah, lalu juga untuk penyebaran ini kan cepat dan dia sifatnya silent sih ya. Dia jadi kayak misalnya kita udah buka, karena kita nggak berasa apa-apa sih kalau dari sisi user yang pakai komputernya biasa-biasa aja. Tapi bakal ketahuan dari sisi misalnya log firewall, log mail server. Nah, itu dia bakal banyak yang sudah infected, dia kemungkinan besar akan banyak mengirimkan spam juga. Karena dia sudah menjadi bagian salah satu botnya. Akan digunakan untuk kirim spam. Seperti itu. Oke, bisa next selanjutnya lagi. Nah, kalau tadi kita di depan udah mengenal apa sih itu emotet-nya, sekarang bagaimana strategi kita buat mencegah atau prevention ya. Pertama, kita harus verifikasi dulu email sendernya siapa, from-nya siapa, terus kalau bisa IP sendernya juga dicek, hostname-nya dari mana, subjeknya apa, dan apakah di isi bodinya ada yang mencurigakan bahasanya. Biasa kalau spam pasti agak aneh-aneh karena mungkin kebanyakan dia adalah spamnya aslinya dari bahasa Inggris atau bahasa lain, cuma dia biasa pakai otomatis translate ke Indonesia, bahasanya bakal agak sedikit kaku lah. Dan bisa dilihat dari situ pasti ada perbedaannya. Oke. Terus bisa juga mark external sender email. Nah, jadi biasa kalau kayak dari Outlook itu dia bisa mark ya. Kalau misalnya ada email yang dikirim dari bukan domain milik kita, misalnya email kita gmail.com, tapi kita dapat email dari yahoo.com. Nah, itu dia bisa mark dia eksternal email. Jadi udah tahu itu pasti dari luar, bukan dari sesama kita gitu. Oke. Next-nya yaitu karena ini delivery utamanya dari attachment, ya kita harus hati-hati banget kalau misalnya diterima attachment, mau dari orang yang dikenal, nggak dikenal, itu bisa aja berbahaya. Pertama, kalau yang kita dari orang yang kenal tapi attachment, bisa aja device dia udah hack, udah infected, nah lalu digunakan untuk mengirimkan spam. Sama juga, itu bisa jadi salah satu di delivery. Ataupun kalau misalnya, apalagi yang bukan dari orang yang kita kenal gitu, dari yang kita kenal aja bisa aja kena udah infected, apalagi yang kita nggak kenal. Isinya bisa lebih macam-macam lagi. Terus kalau misalnya attachment udah ke-download nih, nggak sengaja misalnya, tapi yang bukan zip ya, bukan zip yang di-lock, kalian bisa scan dulu coba di virustotal.com. Nah, itu kalian bisa buka aja webnya, ntar tinggal drag file ke situ, dia bisa otomatis upload dan scan, dan itu dia bakal nyocokin dengan database malware global sih. Kemungkinan sih ya 80% ke atas pasti ada match-nya lah kalau memang itu berbahaya. Seperti itu. Nah, lalu juga misalnya ini case-nya terjadi di suatu perusahaan, ya segera laporin aja ke tim IT terkaitnya sih, supaya bisa dicek lebih lanjut dari sisi log-log servernya supaya nggak menyebar ke device-device lain gitu. Oke. Next. Nah, ini salah satu contohnya buat tadi kan buat ngecek verifikasi email itu apakah ini valid apa enggak sih. Buat beda ini bisa pakai ini nih contohnya. Pertama, subjek lainnya. Dicek apakah subjeknya relevan dengan yang sedang aktivitas kita, misalnya lagi kirim-kiriman file sesama pekerja gitu. Tapi subjeknya misalnya nggak relevan, ya berarti kemungkinan ini adalah email dari luar gitu lah. Lalu ada bad grammar ya, karena tadi kan sebelumnya dia biasanya isi pesan ini adalah translatean dari bahasa aslinya yang lain, jadi kemungkinan sedikit kaku dan aneh bahasanya. Lalu dia juga biasa menyertakan link-link yang suspicious, yang mirip-mirip dengan nama domain aslinya. Misalnya gmail.com dia jadi email.com, mirip-mirip. Orang kalau misalnya lagi nggak fokus, dia bisa asal klik aja karena mirip bacanya gitu sekilas. Lalu next-nya biasanya adalah urgensi ya. Dia bakal memaksa kita untuk sedikit merasa urgent gitu, kayak misalnya segera reset password atau segera download file ini, atau misalnya Anda memenangkan hadiah. Nah, itu dia kan orangnya bakal merasa urgent, merasa tergerak gitu. Jadi bakal melakukan hal-hal yang mungkin nggak sesuai prosedur jadinya kalau misalnya sedang urgent kan.
karena panik gitu. Lalu next lagi untuk membedakannya adalah itu footer atau misalnya signature-nya. Karena biasa kalau misalnya suatu perusahaan kadang ada signature-nya udah khas ya, misalnya ada logonya, ada nama, kontak, juga mungkin ada yang dikasih image di bawahnya gitu kayak ya hiasan ada lainnya. Tapi biasanya kalau di spam ini dia bakal signature itu bakal sangat simpel banget karena dia tadi dari data yang diambil sebelumnya cuma nama kontak sama email kontaknya. Nah, itu yang bakal mereka cantumin di signature email ini. Jadi cuma misal ada namanya kayak gini dari webmail master. Terus di bawahnya cuma nyantumin email webmail@domain.com. Itu aja. Tapi kalau misalnya yang resmi biasanya bakal ada mungkin nomor telepon, ada nama channel-channel lain yang dimiliki perusahaan. Itu sih mungkin bisa buat bedainnya juga. Oke, bisa ke next lagi. Nah, kalau tadi sebelumnya prevention atau mencegah. Selanjutnya adalah kita mitigation ya, berarti yang udah terjadi atau udah kena gitu. Lanjutnya sih, apa sih yang perlu kita lakukan gitu. Nah, pertama itu bisa namanya train spam filter. Jadi biasanya kalau spam filter yang aktif spam filter atau yang biasa generasi terbaru, dia bisa deteksi pola-pola atau IOC yang seperti spam gitu ya. Tapi ada juga biasanya pasif spam filter, dia cuma blok berdasarkan misalnya subjek, berdasarkan domain. Nah, itu yang spam filter versi lama seperti itu ya. Lalu next lagi untuk mitigation-nya adalah block password protected email attachment. Kalau memang sangat-sangat diperlukan ya. Kalau misalnya di perusahaan kalian emang nggak ada policy harus kirim sih pakai password, yaudah ini bisa di blok aja gitu. Karena ini yang digunakan sebagai salah satu untuk delivery malware tadi, pintu utamanya lah. Jadi kalau misalnya ini kalian emang nggak pakai, ya udah ditutup aja. Kecuali memang perusahaan kalian emang ada butuh policy kirim sip harus dikasih password karena supaya aman gitu. Nah, ini juga kita nggak bisa disable karena kebutuhan user beda-beda ya. Lalu next-nya lagi, kalau kalian manage server kalian sendiri, kalian bisa ini melakukan blokir kepada IP-IP controllernya dari Emotet ini. Jadi nanti biasanya kalian coba search aja Emotet gitu di Google, nanti bakal ada beberapa artikel yang juga menyertakan IOC IP-nya. Contoh-contohnya, jadi semakin banyak IP yang kalian dapetin dan kalian blok ya, kemungkinan terkenanya semakin kecil juga ya. Kita bisa mungkin aktif melakukan blokir sih kalau ini. Lalu next lagi, nah untuk yang di device kali ini juga perlu menggunakan antivirus yang terupdate dengan signature database yang terbaru. Karena ini kan virusnya juga, virus atau malware ini selalu berkembang. Jadi database antivirus kita juga harus selalu diupdate daily juga. Lalu next lagi, nah karena tadi yang di dalam zip-nya itu adalah file-file yang menggunakan makro semua, dan kalau memang perusahaan kalian atau kerjaan kalian nggak butuh makro, ya udah disable aja completely. Jadi nggak bakal lagi ada kena terima file-file makro yang bisa disalahgunakan tersebut, langsung di-disable aja semuanya. Tapi kecuali kan ada beberapa perusahaan atau kerjaan yang emang butuh makro ini, kayak misalnya di accounting gitu. Nah, ini juga perlu hati-hati sih berarti. Lalu next lagi, nah ini lebih ke sisi adminnya sih ya. Jadi mereka perlu monitor log server, log firewall, log mail server. Karena dari situ bakal kelihatan anomali-anomali yang terjadinya kalau misalnya menerima spam atau mengirimkan spam gitu seperti itu. Lalu kalau misalnya ada yang udah sampai klik, udah buka, execute segala macam, udah itu bisa bisa dianggap sebagai suatu loss aja lah. Kalian harus langsung buru-buru di-cut aja. Harus langsung dikarantina, di-isolate. Ganti semua password, reset, format komputer, backup dulu datanya yang penting-penting ya. Terus dari backup tersebut juga di-scan. Jangan sampai backup yang kalian ambil itu ternyata masih menyimpan malware-nya juga. Nah, lalu baru reset segala macam, baru restore lagi ke
device yang clean gitu. Oke, bisa next lagi. Nah, ini salah satu contohnya buat tadi sebelumnya kan gue sempat bilang untuk train mail server. Nah, kalau misalnya contohnya di Dewa Web ini ada untuk user yang pakai paket Warrior ke atas ada fitur namanya spam expert atau spam filter yang lebih aktif, proaktif gitu. Dia bisa train and detection gitu. Jadi ini ntar kalian bisa di email di Outlook atau webmail tersebut bisa diekspor aja, diambil yang file bentuk EML-nya. Nah, di file EML itu kalian bisa nanti buka ke si panel spam expert, di incoming ada namanya train message. Nah, di sini kalian ntar bisa upload nih file EML tersebut dan klik pilihnya as spam message, jangan salah klik as legitimate nanti malah di accept spamnya. Harus diklik yang as spam. Nah, lalu kalian continue, ntar dia akan train, jadi dia akan mempelajari pattern-patternnya. Dan karena ini kan dia patternnya selalu berubah, jadi kita butuh semakin banyak report, semakin banyak data, itu akan berarti akan memiliki pattern yang lebih mudah dikenali gitu, seperti itu. Bisa next selanjutnya. Nah, kalau tadi yang train attachment ya, train pattern-nya sekarang adalah yang di attachment restriction-nya. Nah, ini masih sama nih dari menu yang spam expert, ntar ada incoming protection setting, lalu ke attachment restriction. Nah, ntar ada beberapa pilihannya di sini. Pertama, block password protected. Nah, ini yang tadi. Kalau emang kalian nggak pakai, langsung aja nih dinyalain. Cuma ini secara default-nya kita masih belum nyalain karena kebutuhan user beda-beda. Karena kalau misalnya kita nyalain semuanya, bakal false positifnya yang lebih banyak banget. Jadi ini kita nggak nyalakan, tapi kita sarankan nyalahkan kalau memang kalian nggak gunakan. Lalu next-nya adalah block potentially unwanted attachment. Jadi itu yang kayak tools-tools yang diblok, kayak misalnya password tool, network tools, lalu ada remote access application. Nah, karena itu kan yang nantinya bisa digunakan untuk melakukan kontrol ke suatu device. Nah, makanya itu diblok attachment yang mengandung seperti itu. Lalu next-nya lagi itu ada yang block attachment yang isinya ada file execute, misalnya ada .exe, tapi di dalam suatu zip. Nah, tapi selama file zip-nya nggak di-lock, itu bisa di-scan, jadi ketahuan. Nah, kalau ada itu, berarti udah otomatis terblok juga. Tapi ini untuk yang nggak di-lock ya, zip-nya. Dan next-nya lagi adalah yang block attachment with macro. Nah, ini juga sama. Kita nggak bisa disable secara general karena kebutuhan user beda-beda. Jadi ini perlu perlu di-enable masing-masing dari user. Jika memang kalian nggak pakai fitur ini, nggak pakai makro gitu, ya udah disable aja. Jadi untuk mencegah kalian menerima itu. Oke, bisa next lagi selanjutnya. Nah, ini tadi penjelasan lebih detailnya dari yang tadi di menu-menu yang buat attachment ya. Saya block password protected, block potentially unwanted, block attachment yang ada hidden execute, terus ada juga lagi block attachment with macro. Oh ya, sama tambahan lagi, buat yang block attachment containing hidden execute ini biasanya dia ada teknik namanya double attachment. Jadi biasanya kan defaultnya di Windows dia bakal nge-hide extension type ya, misalnya .x. .x-nya itu nggak bakal ditampilin secara langsung biasanya. Jadi misalnya cuma nama file aja, misalnya ABC, tapi .exe-nya nggak ditampilin kalau misalnya kalian di setting nggak enable. Nah, itu kadang dimanfaatin buat namanya double extension. Jadi misalnya abc.jpg.exe. Nah, nama file yang muncul bakal cuma abc.jpg. Tapi kalian kira kan bakal itu kiranya gambar. Saat kalian klik itu bakal jadi exe dan bakal nge-execute
komen yang ada di dalamnya sih, gitu aja. Itu bisa hati-hati aja sih saat menerima file seperti itu. Jadi mungkin bisa secara default di-enable aja buat view extension type-nya di Windows seperti itu. Oke, next lagi selanjutnya. Oke, nah kalau ini udah habis tadi yang materi tentang Emotet, sekarang sih lebih secara general ya, cyber security tips buat personal. Ya, kayak tadi berdasarkan kasus-kasus yang kita udah lihat sebelumnya, langkah-langkah ini secara kemungkinan besar akan mencegah terjadi hal-hal yang nggak diinginkan seperti di atas tadi sebelumnya. Pertama, selalu diupdate software, pasti harus selalu update. Selalu gunakan antivirus, firewall, backup harus selalu diprotect dan encrypt juga. Lalu strong password, ini yang paling penting karena itu adalah pertahanan terakhir kalian ya. Lalu gunakan password manager, jangan tadi kayak disimpan di browser, itu datanya bakal mudah diambil. Lalu untuk semua application yang bisa di-enable aja tuh faktor authentication-nya. Jadi kalau misalnya password kalian di brute force pun nggak bisa login secara langsung karena belum dapat kode 2FA-nya tersebut. Lalu selanjutnya lagi, kayak tadi yang phishing, jangan klik pop-up, jangan klik link yang aneh-aneh, terus download attachment, hati-hati. Next-nya lagi, sebisa mungkin jangan pakai wifi public yang free, karena itu mudah di sniffing ya. Jadi kalau bisa pakai VPN. Ataupun kalau bisa, ya mungkin nggak ada VPN, bisa juga menggunakan tethering dari mobile data lah kalau misalnya itu backup terakhirnya, karena itu mesti lebih aman seharusnya. Next-nya lagi ya jangan membagikan informasi personal secara berlebih, email address kalian misalnya, atau misalnya ada suatu kayak tanggal lahir, itu kan bakal kemudian orang nebak-nebak buat digunakan sebagai password, itu kemungkinannya besar. Lalu next lagi, buat mobile device bisa diperhatiin sharing information-nya pada suatu aplikasi, kayak misalnya share location, share kontak, share file. Nah itu ada aplikasi yang emang nggak butuh ya bisa di-deny aja gitu. Nggak usah semuanya di-allow. Oke. Bisa next. Nah, kalau tadi tips yang buat personal atau lebih ke end user, sekarang lebih tipsnya buat ke yang lebih level di atasnya lah, atau server admin atau IT admin dan seperti itu. Buat server nih, selalu diupdate OS-nya, kernel-nya. Kayak tadi kernel, ada isunya kan di atas yang bug itu kalau misalnya kalian nggak update kernel-nya, ya bisa kena, bisa privilege escalation, dapetin root. Lalu software-software-nya yang ada di dalamnya harus selalu diupdate. Dan kalau misalnya ada software yang emang udah nggak dipakai, sebaiknya langsung di-remove aja, jangan disimpan-simpan. Misalnya, nggak dipakai tapi nggak di-uninstall. Ntar kalau giliran kalian software itu kalian diemin, kalian nggak update, tiba-tiba ada vulnerability, ya itu bisa jadi pintu masuk, bisa kena. Padahal kalian nggak pakai aplikasinya juga. Langsung di-remove aja gitu. Lalu next lagi, yaitu firewall harus banget dinyalain. Di-install dan configure dengan benar firewall-nya. Lalu buat detect bisa pakai IDS atau IPS buat ngecek tadi brute force, anomali, lain-lain. Next lagi, kalau tadi firewall yang biasa secara rules, kan ada juga WAF atau Web Application Firewall, nanti di DOS. Nah itu biasa lebih dia sesuai rules OAuth ya, di blok di WAF tersebut. Lalu backup, semakin banyak backup semakin baik. Backup itu ada simpen di location yang sama, location yang beda, dan satu lagi di location third party. Jadi kalau salah satunya kenapa-napa masih punya 2 backup yang aman. Tuh. Nah, lanjutnya yaitu uninstall unused software. Kalau memang udah nggak dipakai, di-remove aja, jangan didiemin aplikasinya. Next-nya lagi ada secure SSH access. Ya, SSH access ini biasanya kan lebih vital ya.
Karena untuk mengatur hal-hal yang penting di server biasanya butuh SSH. Nah, jadi SSH ini harus dilimit sedemikian mungkin. Jadi supaya orang-orang berkepentingan aja yang punya akses SSH, jadi diamankan gitu. Oke, bisa next lagi selanjutnya. Nah, ini. Kalau tadi buat server admin, ini buat lebih ke website atau hosting admin. Kayak misalnya kalian beli paket hosting, dapat akses si panel, dapat terus bikin WordPress. Nah, ini nih untuk kalian. Pertama, ya tadi harus selalu banget dimanapun, kapanpun, use strong password. Jangan sampai passwordnya password. Itu harus strong policy. Terus tadi pakai password manager biar nggak lupa juga. Dan datanya disimpan di tempat lain gitu jadinya. Lalu kalau misalnya pakai CMS, kayak WordPress, plugin-pluginnya, temanya, kan itu perlu selalu diupdate. Karena itu juga banyak ya. Contohnya dari misalnya plugin telat nggak diupdate sehari, atau tema nggak diupdate tiba-tiba besokannya udah kena hack, ke datanya udah hilang semua. Nah, itu banyak banget terjadi juga. Harus selalu diupdate terus. Lalu juga kalau misalnya pakai WordPress bisa install lagi ada security plugin gitu. Anda dia bisa nambah extra layer lagi untuk proteksi web kalian. Lalu bisa juga install SSL. Nah, SSL-nya juga udah banyak yang free kan sekarang. Bisa install Let's Encrypt per 3 bulan di cPanel gitu. Nggak harus beli lagi sekarang. Next-nya ya masih sama, pakai WAF, pakai anti DDoS, misalnya memungkinkan kayak Cloudflare gitu. Lalu dan selanjutnya lagi, ya two-factor authentication lalu diaktifkan lagi ya di si panelnya, di WordPress-nya itu bisa di-enable. Gitu. Bisa next lagi. Nah, selanjutnya lagi buat tips-tips buat yang application developer nih, karena kan aplikasi mereka sifatnya lebih custom ya, bukan kayak CMS yang sama semua gitu. Nah, ini juga verifikasinya atau ngeceknya juga perlu metode yang berbeda lagi. Jadi kalian butuh misalnya pakai ini checklist dari OAuth gitu. Dia ada security verification standard. Jadi untuk web application secara dasarnya intinya ada di situ checklist ya. Jadi kalian perlu cek fitur ini apakah sudah sesuai dengan OAuth, apakah belum gitu. Nah, lalu juga bisa kalau udah sesuai semua dengan checklist OAuth dilakukan pentest. Nah, pentest itu untuk nguji seberapa kuat sih aplikasi kalian dan seberapa rentan gitu. Dan pentest ini bisa dilakukan internal ataupun eksternal dengan third party gitu. Oke, next. Nah, udah untuk sekian materinya untuk hari ini. Selanjutnya bisa lanjutin ke yang Q&A ya berarti. Thank you. Mungkin sebelum kita lanjut ke next session, aku boleh minta penutupan nggak dari Pak Edi, Kak Gerardo, juga Ko Peter terkait pembahasan kita pada siang ini, atau mungkin mau kasih tahu lebih lanjut terkait Dewa Guard. Silakan Pak Edi, Ko Peter, Kak Gerardo. Yuk, Peter, Gerardo. Silakan Ko Peter. Duluan, silakan Ko Peter. Jangan sama malu Ko Peter. Oke, untuk teman-teman untuk mungkin nih ya, mungkin untuk malware atau apa tuh pasti berkembang terus lah, bermutasi seperti COVID kan, dia ada alpha, delta, terus berkembang. Begitu juga dengan malware-malware yang sekarang tuh semakin canggih dan bahkan bisa ya bypass antivirus ataupun yang kita punya gitu, proteksi di server. Nah itu makanya kita perlu juga selalu aware terhadap apa sih yang sedang terjadi, cybersecurity yang sekarang itu sedang terjadi. Dan selain itu juga mungkin untuk yang perusahaan IT, mungkin departemen IT security-nya juga perlu bikin awareness untuk pada karyawan yang lainnya. Itu aja sih. Thank you Ko Peter. Selanjutnya Kak Gerardo. Dari gue paling pesannya selalu gunakan password dengan strong policy sih. Dan kalau bisa ada aplikasi yang mendukung, enable juga two-factor authentication-nya. Gitu. Oke, thank you Kak Gerardo. Mungkin penutupan terakhir dari Pak Edi nih. Gimana Ya. Pak Edi? Oke, dari saya ya tadi ini ya, selalu tadi balik ke yang ke tadi ya, cyber security adalah responsibility kita semua. Jadi kita nggak bisa bilang, oh kenapa saya yang kena, kenapa kok data saya dicuri, kenapa ini ya. Ya itu salah siapa ya, salah kita juga gitu kalau kita sampai kena ya. Gitu ya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa, kita nggak bisa menyalahkan si hacker juga ya. Ya memang itulah risikonya ketika kita sudah go online ya.
ketika kita sudah menggunakan teknologi yang namanya internet ini ya, dengan handphone, dengan sosial media, kita sign up ya di Facebook, Instagram, bahkan WhatsApp segala macam. Semua itu adalah attack surface. Ketika kita menggunakan teknologi ini, kita sudah membuka celah sebenarnya untuk diri kita bisa menjadi target daripada cyber kriminal, gitu ya. Jadi ya karena lewat internet serangannya ya. Bisa nggak dia masukkan nanti lewat WhatsApp? Bisa banget. Telegram bisa nggak? Bisa ya. Kita udah lihat contoh-contohnya ya, sebelumnya udah pernah dibahas di lewat talk sebelumnya ya. Kita menemukan bahkan ada ransomware yang masuknya lewat Telegram ya. Jadi penting makanya untuk kita selalu up to date, kita ngerti cara pengamanannya gimana, cara deteksinya gimana, sehingga kita jadi bisa menangani juga lebih cepat gitu ya. Dan ini sangat berbahaya, apalagi sebentar lagi udah ada metaverse ya. Sekarang ini blockchain, kripto, wah semuanya lagi pada beli kripto ya, pasti ya teman-teman juga ya. Ini sebenarnya ada bahaya yang banyak orang belum tahu juga ya. Mungkin nanti kedepannya kita akan bahas di Dewatalk ya. Jadi inilah bahaya sekali ya dengan masuk ke metaverse kayak ini ya. Kripto, blockchain semua ini membuka sangat besar celah-celah untuk cyber kriminal itu bisa beroperasi ya dengan jauh lebih mudah lagi dan lebih anonymous lagi ya. Jadi penting sekali ya, tolong selalu up to date ya, sering-sering ikut Dewatalks ya terkait cyber security ini. Kita akan terus membagikan, kita terus akan bantu awareness ya sehingga semakin juga pintar lah ya. Kita harapkan kita bisa makin banyak, jangan sampai banyak orang Indonesia ya khususnya yang menjadi korbannya. Sedih gitu ya, sedih banget kalau sampai itu terjadi sih ya. Itu yang kita pengen bantu ya dengan adakan webinar-webinar seperti ini ya gitu. Jadi itu aja dari saya, thank you. Hai sahabat Dewaweb, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewatalks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewatalks. Mau ikutan? Caranya gampang banget, kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu, kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewatalks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewatalks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa Web.